Samuel 4, Samuel 4 ayat 1 sampai 5. Isi-Boset dibunuh. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot. Sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Ayat 4, Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Ayat kelima, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset ketika ia sedang berbaring siang hari. Amin. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Isi-Boset anak Saul musuhmu, itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon orang Beerot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag. Dan dengan demikian aku membiarkan kepadanya, dengan demikian aku memberi kepadanya upah kabarnya. Amin. Ayat 11, terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar, di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidaklah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi. Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka, tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. 2 Samuel 5 ayat 1, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. 1. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. 2. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Udah ya? Ya, Bu. Oke, amin. Ayat 3, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yudea. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Ayat 6, lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau, mengenyahkan engkau. Maksud mereka Daud tidak sanggup masuk
kemari. Ayat 7. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Amin. Ayat 8. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Ayat 9. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Ayat 10. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Istana dan rumah tangga Daud. Ayat 11. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Ayat 12. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan mengikat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Amin. Bu Marina, pasal 5 ayat 13. Iya Bu, Baca. maaf tadi ketinggalan. Iya. Ayat 13. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibbar, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Amin. Ayat 18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal Parasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Amin. Ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Amin. Terus Bu sampai 2, jadi 5 ayat. Sampai ayat 2. Pasal 6 ayat 2. Oke. Pasal 6 ayat 1 sampai 2.
tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang Filistin di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Ayat yang kedua, kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Amin. Elizabeth, Ayat berapa ya sekarang? pasal 6 ayat 3, jadi 5 ayat ya. Sampai 7, jadi ayat 3 sampai 7. Aku skip dulu kayaknya ini. Oh ya, oke. Definitif. Lanjut. Ida. Oke, Ida. Iya, Pasal 6 ayat 3 sampai 7. oke. Ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uzza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Ayat 4. Uzza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. 6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Uzza mengeluarkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Amin. Iya, silakan Bu Elizabeth. Ayat 8 sambung. Berapa ayat, Bu? 5 ayat. 5 ayat. Oke, dari ayat 8 tadi ya. Ya. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uzza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12, diberitahukan kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati Bu Elizabeth kayaknya freeze ya. Bu Elizabeth. Bu Elizabeth disambung oleh Ibu Kla ya. Ibu Kla mungkin dari 12. Dari 12. Baik, ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dan dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ayat 14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dan kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. 5 ayat ya, 16 berarti ya. 16, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menengok dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan.
Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Amin. Bu Linda, pasal 7 ayat 17, 5 ayat ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Joli. 2 Samuel 6 ayat 17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Ayat 18, setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Ayat 19, lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikhael binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayat 21, tetapi berkatalah Daud kepada Mikhael, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Amin. Ayat 22, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. 23, Mikhael binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Pasal 7 ayat 1. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ayat 3, lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Ayat 4, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Demikian. Amin. Lanjut Kak Evi. Ayat 5. Pasal 7 ayat 5. Di unmute Kak. Sorry. Pergilah, katakanlah kepada hamba Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk diami? Aku tidak pernah diam dalam fungsi orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Aku selalu mengembara dalam kemah sebagai diam. Aku bersama seluruh orang Israel. Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Umatku Israel demikian. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu? Oleh sebab itu kau katakan kepada hambaku Daud, inilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil kau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Berapa ayat? Cek, halo. Obed. Sudah 5 ayat ya? Yang 1. Lobet, lanjut, Joli, Ya, Lobet. lanjut. Oke, lanjut silakan Mary. ke-9 ya? Iya. Ya, oke, 9. Oke, 10, 11.
12 sampai ke 13. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Amin. Ayat 14, Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. 15, Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. 16, Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. 17, Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Doa syukur Daud. 18, Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Amin. Ayat 19, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Allah, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hambamu ini. Sebab itu, engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapatkan nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Amin. Bu Marina. Ayat 24, Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini. Dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau jadikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu, Daud, akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau Tuhan, semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini, demikian aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk melanjutkan doa ini kepadamu. Amin. Ayat 28, oleh sebab itu ya Allah, ayat 28, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Ayat 29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca. Kita akan merenung sejenak
Ya, kita bertanya pada Roh Kudus, rema apa yang siap kita sharingkan. Baik, Ibu-Ibu, kita sudah selesai untuk renungan.
apakah ada ibu-ibu yang mau sharing Rema? Ya, jadi luar biasa ya pada hari ini. Ayat 4 itu membicarakan mengenai Isyobet dibunuh. Jadi Isyobet itu tahu ya, dia adalah anak daripada Saul ya. Dia dibunuh, kepalanya dipenggal dibawa kepada Raja Daud. Malah Raja Daud menghukum yang membawa kepala Isyobet itu ya. Lalu di pasal 5 ini Daud menjadi raja dan bagaimana Tuhan membuatnya semakin besar. Sedangkan ayat 6 itu mengenai tabut yang dipindahkan ya. Di sini luar biasa. Tapi Daud menyimpang ya, ada tabut Tuhan itu dia menyimpang, dia bawa ke rumah Obed Edom dan malah justru Obed Edom diberkati luar biasa. Lalu di pasal 7 ini mengenai janji Tuhan kepada keluarga dan kerajaan Daud yang disampaikan melalui Nabi Nathan. Baik, Ibu-Ibu, mungkin ada yang mau sharing Rema terkait dengan pembacaan kita? Silakan. Siapa yang mau duluan? Boleh. Sambil nunggu ya, saya juga sharing Rema di pasal 5 ya, di pasal 5 ayat 19 dan 23 dan 25. Jadi di pasal Samuel 5 pasal 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Lalu jawab Tuhan. Nah, lalu kemudian ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Lalu di bawah ayat 25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan. Gitu ya. Nah, saya hanya mau menyoroti pasal 5 ini bahwa bagaimana Daud itu memang dia itu selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, jadi kalau saya baca, karena ketaatan Daud inilah ya terhadap jawaban-jawab. Dia selalu dia selalu bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan memberi jawaban. Dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Jadi saya melihat bahwa Daud ini menjadi semakin besar kuasanya itu karena dan semakin disertai Allah. Karena apa? Karena dia itu taat ya, mendengarkan suara Tuhan dan dia selalu berkonsultasi kepada Tuhan atas apapun yang mau dia lakukan ke depan. Nah, ini juga semacam refleksi juga untuk kita. Kadang kita kan juga mau melakukan satu rencana gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita ya jalanin aja menurut pikiran kita. Nah, untuk saya sendiri sih juga, oh iya ya, kenapa? Kayaknya aku juga harus mulai begitu. Kadang-kadang suka kebablasan. Kebablasan tuh dalam artian kalau yang sifatnya rohani mungkin Tuhan tanya gitu ya. Tapi untuk hal-hal lain yang agak kita nggak membahas soal rohani gitu, itu kayak jalan aja gitu. Padahal sebenarnya Tuhan itu harus dilibatkan dalam segala hal dari hidup kita, bahkan hal-hal yang kecil gitu ya. Makanya benar juga kalau di tempat lain mengatakan Tuhan hari ini aku mau masak apa ya, itu nggak salah juga gitu ya. Itu jadi satu hal yang kecil nampaknya sepele, tapi memang berkomunikasi dengan Tuhan memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil supaya menjadi terbiasa untuk hal-hal yang lain seperti itu ya. Jadi kita mencontoh Daud bagaimana Daud bertanya kepada Tuhan untuk melakukan untuk melakukan contohnya ini ya, untuk melakukan apa yang harus dia lakukan, dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan itu memberi semacam bimbingan gitu ya, menjawab dia kamu harus ngapain dan kamu harus ngapain. Dan saya melihat disitulah ternyata Tuhan itu membuat dia semakin besar karena apa? Dia taat. Daud itu taat. Cuman memang di pasal 6 ini ya, satu yang saya lihat dia agak menyimpang yaitu di pasal 6 ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Nah, di sini yang saya lihat, saya garis bawahi bahwa di sini dia menyimpang. Karena mungkin sepertinya Daud marah karena Tuhan sudah membunuh Uzalah gitu ya. Jadi seperti ini.
Baik, mungkin ada ibu-ibu lain, silakan. Supaya saya nggak kebanyakan ngomong sendiri. Silakan mungkin Bu Linda mau sharing Rema, boleh? Belum, Belum? masih belum. Oke, ada Ibu Eti, Bu DP, Bu Marina, halo Bu Sandra, Bu Neti, Ibu Kla, Nurbaya, ya Bu, Bu Ning, Kak Mensi, Bu Nace, mungkin Bu Ellen, Bu Ida. Kak, aku mau dong sharing. Ah, boleh silakan Mer. Terima kasih, Bu. Di sini aku dapat tema di 2 Samuel 7, apa yang ditulis ayat 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba, 9-nya aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Jadi tema yang aku dapat itu ketika Tuhan sudah mengambil kita, dia itu pasti akan selalu menyertai kita kayak gitu. Walaupun mungkin memang nggak gampang perjalanan, tapi kemenangan demi kemenangan Tuhan itu menyertai dan Tuhan berikan kepada kita. Nah, di ayat 10-nya ini tentang, ini agak sedikit teologis, tapi aku nanti tolong koreksi ya, karena aku takut ini salah pengertian yang aku dapat. Tuhan itu bilang kayak gini, aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Kok aku di sini dapat remanya tentang ini ya, bahwa Tuhan itu ini apakah ini yang disebut dengan predestinasi ya? Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah merancangkan Tuhan itu sudah merancang-rancangkan dari awal kayak gitu loh. Jadi ketika Tuhan sudah merancang-rancangkan, maka itu yang akan terjadi pada umat itu kayak gitu. Jadi Tuhan sudah merancangkan bahwa Israel itu akan ke tanah perjanjian, maka itu yang akan terjadi pada umat Israel. Walaupun sepanjang proses menuju ke tanah perjanjian itu, yaitu umat Israel itu banyak banget diproses, terlebih ketika ia benar-benar ada masanya mengeraskan hati, ada masanya tunduk lagi sama Tuhan, mengeraskan hati lagi, tunduk lagi sama Tuhan, kayak gitu. Itu aja sih, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mer ya. Tapi menarik ya, pasal 7 ayat 10 ini ya. Jadi Tuhan sebenarnya sudah menentukan tempat untuk orang Israel gitu ya. Apa tadi Mer istilahnya predestinasi? Ya, predestinasi. Thank you. Thank you. Ya. Ya. Sudah ditentukan dari dulu sebenarnya Tuhan mengenai kediamannya. Cuman ya itu tadi ya. Untuk mendapatkan tempat ini penuh lika-liku gitu ya. Ya begitulah kita Israel juga kan. Sebenarnya Tuhan sudah kasih tempat sama kita, cuman proses untuk mendapatkan tempat bagi orang Israel ini tidak gampang. Memang harus melewati melewati banyak hal, termasuk juga ya itu tadi pencobaan-pencobaan terhadap diri sendiri ya. Silakan Bu DP, Kak Evi. Saya sedikit aja mungkin. Bu Mensi dulu boleh. Bu Mensi silakan. Oh iya Bu, ini saya dapat sih Bu Joli di 2 Samuel 5 itu pasal 1 dan 2 itu ya. Mungkin saya bacakan Bu ya. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Jadi yang saya dapat di sini menarik sekali Bu Jolia. Dikatakan di ayat 1 itu, bangsa Israel itu memang benar-benar sangat mengasihi Daud ya.
sampai mereka mengatakan, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Ya, jadi memang seperti tadi Kak Mary bilang ya, Daud sudah dipilih ya, diurapi dan sudah dipilih menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan ini menarik sekali ya Bu ya. Mereka mengatakan ya bahwa Daud ini adalah darah daging mereka, menjadi saudara mereka. Jadi seperti yang dikatakan ayat 2 juga, telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan Israel. Jadi mereka benar-benar sungguh sangat mengasihi Daud, sangat mengandalkan Daud, karena mereka tahu bahwa Daud suatu saat menjadi raja bagi mereka. Karena mereka tahu bahwa apa yang Tuhan buat, apa yang dilakukan Tuhan kepada Daud itu adalah Daud menjadi raja yang sangat luar biasa, begitu Bu Joli. Dan saya hanya tertarik di itu saja, di ayat 1 itu, kami ketahui kami ini darah dagingmu. Jadi mereka benar-benar sangat-sangat sepertinya mendalam sekali ya, sangat mengasihi. Dan kalau kita lihat mereka mengatakan darah dagingmu, berarti mereka benar-benar sangat dekat sekali dengan Daud seperti itu, Bu. Begitu yang saya dapat, Bu. Iya, terima kasih ya Bu Mensi ya. Jadi memang orang Israel ini mencintai Daud ya, mencintai Daud karena sudah diketahui bahwa Tuhan itu sudah berfirman kepadanya, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel ya. Jadi waktu dia jadi raja masih muda juga ya, umur 30 tahun. Iya. Ya, umur 30 tahun itu. Wow, itu masih termasuk usia yang sangat muda untuk memimpin satu bangsa ya. Tapi luar biasa. Kalau kita lihat, kita baca dari 1 Samuel sebelumnya, Daud ini adalah memang orang yang sangat dikasihi Tuhan karena dia memang taat gitu ya. Dan memang orangnya baik gitu ya, baik, tidak pendendam, dia punya rasa kasih yang tinggi. Sudah terbukti waktu kita baca sebelumnya, percobaan untuk membunuh Saul itu sebenarnya banyak sekali celah, tetapi dia tidak melakukan. Bahkan ini Isyobet yang dibunuh ini kan adalah anak Saul gitu ya, dia malah marah ketika Isyobet dibunuh gitu kan, dia marah Isyobet dibunuh. Justru yang bunuh si Isyobet inilah akhirnya dibunuh oleh oleh Daud ya. Jadi memang dia tidak punya dendam sama sekali kepada Saul. Itu luar biasa memang. Baik, terima kasih. Apakah ada ibu-ibu lain? Silakan. Kak Evi, ada sharing Rema, Bu Sandra, boleh Iya, kesaksian. itu di Samuel 6, 2 Samuel 6. Itu ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom. Berkat itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Nah, jadi di sini memang kita lihat ya, tabut Tuhan itu kan tanda kehadiran Tuhan ya. Jadi ketika tabut Tuhan itu dititip, disembunyikan, ya berarti 3 bulan di rumah Obed Edom itu dia diberkati Tuhan luar biasa. Jadi di sini diingatkan kita bahwa setiap ada kehadiran Tuhan pasti berkat itu tercurah. Jadi kita diingatkan untuk selalu membangun mesbah sehingga kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita, dan kita akan diberkati Tuhan, kita dan sisi rumah kita tentunya bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi berkat rohani gitu. Dan memang kita lihat juga luar biasa ya cintanya Daud kepada Tuhan. Dibilang apa sih ini? Lalu Daud pergi mengangkat ayat berapa itu? Ayat 12. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed Edom dan kota Daud dengan sukacita, dan dia juga mengorbankan seekor anak lembu dan seekor anak lembu gemukan
setiap pengangkat tabut itu melangkah 6 langkah. Bayang ya, 6 langkah, setiap 6 langkah loh itu. Sementara jaraknya itu berapa jauh. Nah, jadi berarti Daud ini tidak pernah hitung-hitungan lah ya sama Tuhan gitu. Jadi benar-benar luar biasa lah memang cinta dan kasih Daud sama Tuhan. Makanya begitu pula sebaliknya Tuhan itu sangat mengasihi Daud. Ya, ya kita diingatkan juga. Ya saya diingatkan bahwa ya kalau kita ingin dikasih Tuhan ya kita juga harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Itu yang memang saya dapatkan dari Samuel 2-6. Iya, terima kasih Kak Evi ya. Kita juga mau ya seperti Daud ya diberkati hidupnya gitu ya. Jadi bukan diberkati hidup itu kan bukan hanya soal berkat jasmani ya kayak finansial ya, tetapi diberkati semua termasuk juga satu perasaan sukacita itu kan satu berkat khusus juga ya. Mau seperti apapun situasi kita kalau kita tidak merasakan satu sukacita sama aja gitu. Sebenarnya kalau untuk saya pribadi sebenarnya sekarang gitu ya bahwa berkat yang paling benar-benar membuat saya bahagia itu adalah merasakan bagaimana sukacita di hati dengan situasi apapun yang terjadi di sekeliling gitu ya. Jadi situasi di sekeliling kita itu masalah kita itu tidak perlu mempengaruhi sukacita kita. Nah, Sukacita dan damai sejahtera ya. Ya, dan itulah yang memang paling kita butuhkan ya. Jadi ketika kita bisa merasakan itu memang ketika kita sudah merasakan bagaimana Tuhan itu memang bekerja di dalam kita seperti itu. Yang memiliki hati seperti Daud, hati yang terbuka, hati yang fleksibel, hati yang rendah hati gitu ya. Saya kira di situ ketika kita mempunyai hati yang terbuka, hati yang lentur ya, hati yang fleksibel, di situ luar biasa. Tuhan itu benar-benar bisa bekerja maksimal dengan diri kita. Bu DP kalau nggak salah tadi mau sharing, silakan Bu DP. Bu DP, silakan Bu. Di unmute Bu. Bentar, Bu, saya minum dulu ya. Ya. Sorry ya, ini aku sambil nyemil. Saya dapat dari ayat ini ya, yang tadi 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 itu disebutkan Daud punya keinginan untuk membangun rumah Tuhan. Jadi kalau kita tahu kan waktu zamannya Saul tuh nggak pernah punya keinginan untuk membangun rumah Tuhan, tetapi Daud punya keinginan untuk membangun rumah Tuhan. Memang seperti ada percakapan gitu antara Tuhan sama Daud. Sampai dibilang Tuhan ngomong ke Daud gini, bukan kamu nanti yang akan ngebangun rumah, tapi anakmu. Jadi di sini dikatakan di ayat 13, sebelumnya di ayat 12, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi dengan kata lain, Tuhan tuh sampai ngomong bahwa anak kandungnya sendiri, meskipun nggak disebutin anak kandungnya siapa. Terus dikatakan, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Meskipun kita tahu nanti anaknya itu Salomo ya, tapi Salomo itu tidak sampai kokoh kerajaannya karena dosa penyembahan berhala. Tapi yang kita bisa lihat di sini ketika hati Bapa berpaut kepada Allah, maka dia disebutkan kan di awal ada serentetan nama. Kemudian disebutkan juga anak kandungmu. Jadi dengan kata lain, keturunan orang benar itu akan bahagia hidupnya itu benar gitu ya. Kalau misalnya bapaknya orang benar, maka keturunannya itu akan bahagia. Bahkan akan disebutkan sebagai pewaris gitu. Bukan hanya pewaris kerajaan juga, tapi pewaris sesuatu yang dia bawa selama dia masih ada di bumi gitu. Bahkan warisannya itu bisa double porsi gitu kan. Daud itu dia hidupnya berperang terus berperang, tapi hatinya berpaut sama Tuhan. Tapi Salomo dia bisa menikmati gitu semuanya itu dengan damai. Jadi kalau yang tadi disinggung sama Kak Mary itu tentang predestinasi, sebetulnya betul gitu. Setiap kita kan di Efesus juga dibilang bahwa Tuhan itu sudah menetapkan kita dari sejak semula sebelum dunia diciptakan. Jadi
hari ini saya dapat satu arahan tentang dari purpose driven gitu ya. Setiap kita itu seperti apa namanya? Allah tuh sudah punya rancangan kita matinya di mana, hidupnya di mana, orang tua kita siapa. Nah, makanya disebutin berbahagialah orang anak keturunan yang bapaknya itu hidup benar. Jadi saya berpikir begini, benar. Meskipun kita dilahirkan dari segala macam keturunan lah katakanlah, tapi yang akan sangat berbahagia itu kalau mama papanya itu kenal Tuhan, takut akan Tuhan, anaknya pasti dia tinggal melanjutkan gitu. Tapi kalau misalnya mama papanya dalam tanda kutip dia nggak kenal Tuhan, seperti halnya Saul ya. Meskipun Saul awalnya diperkenan Tuhan, tapi akhir hidupnya dia nggak diperkenan Tuhan. Sampai keturunannya yang Isi-Boset itu kan awalnya diundang sama Daud untuk makan sehidangan dengan Daud, tapi pada akhir hidupnya malah dia menentang Daud gitu ya. Padahal dia udah dikasih privilege untuk datang, yuk makan bareng sama Daud, diakui sebagai keluarga raja, mantan keluarga raja. Tapi di akhir hidupnya saya masih sampai nyari anak Saul yang mana ini. Ternyata dia memberontak gitu. Jadi akhirnya ya kepalanya dipenggal. Jadi kalau pemikiran saya kepalanya dipenggal, mungkin kalau untuk saat sekarang itu nggak ada ya penggal kepala. Tapi kepala itu kan melambangkan pikiran. Ketika kepala kita dipenggal, artinya hikmat yang dari Allah itu dicabut. Jadi akhirnya kita nggak punya lagi hikmat Allah gitu. Jadi saya berpikir begini ya, disebutkan Tuhan menetapkan umur Daud. Tuhan menjanjikan kepada Daud. Bahkan dikatakan di ayat 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Luar biasa gitu ya. Saya hanya membayangkan begini. Kalau hidup saya, suami saya takut akan Tuhan, maka saya tidak harus khawatir akan kehidupan anak-anak saya kelak gitu. Karena dikatakan ini janji Tuhan gitu. Tuhan tuh tidak pernah menjanjikan sesuatu yang sia-sia. Anak cucu kita akan diberkati. Tapi syaratnya ya kita harus hidup benar, bukan betul. Karena kebenaran bukan kebetulan. Kebetulan kan berarti sesuatu yang ya kebetulan gitu. Tapi kalau kebenaran berarti kan hidup benar gitu dia dalam Tuhan. Itu aja sih. Jadi tambah satu lagi. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Yes, amin. Saya bilang ini kasih setia Tuhan dan ini janji untuk anak cucu kita. Itu aja mungkin Bu Joli. Makasih. Makasih ya Bu Dedek ya, sangat luar biasa sharing Bu Dedek loh. Jadi ini kita ibu-ibu nih yang punya anak-anak ya, tidak pernah ada kata terlambat nih kita kita benar-benar harus menjadi teladan ya. Kalau saya pikir ya Bu Dedek ya, kita benar-benar harus menjadi teladan bagi anak-anak kita gitu. Jadi kita sama-sama membaca firman, artinya kita juga menghidupi firman itu gitu. Karena anak-anak itu kan melihat ya. Nanti jangan sampai kita baca firman setelah ini, setelah itu cuman baca doang tapi tidak dihidupi, tidak dilakukan firman itu sama aja bohong. Jadi nggak ya itulah yang anak cucu akan diberkati itu tidak terjadi. Jadi memang benar-benar kita membaca kemudian menghidupi, membaca menghidupi sehingga teladan itu benar-benar terlihat ke anak-anak kita. Dan saya percaya seperti yang Bu Dedek tadi bilang, tidak akan pernah sia-sia kok kalau sekarang kita membaca firman ya. Tuhan itu perhitungkan semuanya. Anak-anak kita ya. Oke, baik, siapa lagi yang mau? Bu Neti, Ya, silakan. ya, Saya sudah lihat tadi makanya mau cepet-cepet selesai Bu Neti nih. Silakan Bu. thank you, thank you. Oke, saya mendapatkan begini. Daud ini terpilih dia dan ditetapkan. Dan mundur sedikit, Saul dia dipilih, tapi karena bukan Tuhan yang pilih. Makanya pada kita mundur, biarkan Tuhan mendengar seruan bangsa, bukan engkau katanya, tapi biarlah itu keinginan mereka, kita pilih Saul. Akhirnya apa? Saul sampai matinya juga kan keturunannya dia tidak lihat. Nah itu yang tidak terpilih, sangat disayangkan. Jadi endingnya gini, saya dapatkan begini. Daud ini yang terpilih, tapi dia berani berani dia diproses. Dengan dia perlu diproses, saya ini ya, dia memiliki kerendahan hati. Waktu dia kerendahan hati, dia banyak pergumulan dan dia berdekat dengan anak Saul, dia nggak pura-pura gitu, nggak munafik. Dia nothing tulus. Nah itu yang diperhitungkan Tuhan. Dan pada waktu dia berteman sama anak Saul, juga dia katakan makanya Tuhan itu kemahakuasaannya tak terbatas, betul.
Kenapa orang itu bisa sampai menyatu hatinya? Nah, itu dia karena dia terpilih dan memang Tuhan sudah tetapkan. Jadi tadi saya dikonekkan lagi. Jadi tadi dia terpilih dan sudah Tuhan tetapkan. Di ayat 5 pertama, lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggalapakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Amin. Karena dia sudah terpilih dan dia sudah ditetapkan Tuhan. Nah, nanti saya lihat lagi gini, di ayat kedua, Tuhan ingatkan, ayat 1 di pasal 2 ya, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah kata Daud. Ya, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya. Titik dulu di sini, tanda titik 2. Sekalipun dia sudah terpilih, tapi dia berhati-hati. Dia masih tanya Tuhan, bagaimana Tuhan? Apakah aku harus ke sana? Kata Tuhan, pergilah. Jadi dia sangat dia rendah hati dan dia mau dia begini. Dia sangat rendah hati dan dia mau mengenal isi Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Itu yang saya tangkap. Kenapa bilang begitu? Waktu dia sudah ditetapkan Raja Daud, Daud memukul kepala orang Filistin. Gini lagi katanya, dia bermazmur. Ketika orang Filistin itu datang memencar di belakang, nih, ketika orang Filistin, Tuhan bilang begini, janganlah Tuhan, dia bilang begini di ayat berapa tadi ya? Dia bersorak-sorai, dia bilang, siapakah aku ini Tuhan, sehingga engkau pilih aku di antara keluargaku? Ini kerendahan hati banget. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku ini harus wajib berperang melawan orang Filistin? Oh enggak, akan kuserahkan, lalu apa barusan itu? Tapi itu tadi dapatku tadi, siapakah aku ini Tuhan? Sebabnya engkau memilih aku di antara keluargaku. Aku nggak ada apa-apanya. Betul kan? Dia dari seorang pengembala, dia tidak punya keterampilan, tapi dia kembali terpilih dan dia mau diproses, Tuhan angkat dia. Dalam dia proses, dia maju berperang, tapi apa? Kedaulatan Tuhan terus terjadi sampai dia melihat Salomo, tumbuh dewasa dan ditetapkan raja. Dan dia tahu bahwa dia tidak membangun kerajaan karena dia berperang banyak darah tertumpah. Tapi anakmu lah Salomo yang akan mendirikan. Jadi sangat luar biasa banget. Terpilih dan ditetapkan dan dia memiliki kerendahan hati. Dan dia berani diproses. Itu yang saya dapatkan. Thank you. God bless you. Luar biasa Bu Deti ya. Jadi kita belajar ya. Pertama memiliki kerendahan hati itu perlu sekali ya. Kerendahan hati. Lalu yang kedua, kasih yang tidak pura-pura. Kan Tuhan itu kan bisa menyelami hati manusia, ya kan? Jadi mau seperti terlihat apapun kita rohaninya, seperti apapun besarnya pelayanan kita, Tuhan tahu yang mana orang yang rendah hati. Tuhan tahu mana lo yang pelayanan sungguh-sungguh sama pelayanan yang ada sesuatu, kan gitu ya. Tuhan bisa membaca hati kita, tapi kita manusia tidak tahu. Nah, seperti itu dan yang berikutnya mau diproses ya. Kita juga mau seperti Daud. Jadi itulah kita setidaknya belajar dari Daud ini kerendahan hati dan kasih yang tidak pura-pura. Itu penting menjadi pembelajaran untuk kita juga pastinya ya. Bu Linda mau bicara? Mau sharing? Silakan Bu. Atau ada ibu-ibu lain? Lagi sebelum ditutup? Hanya ini aja Ibu Joli yang saya mau sharingkan yang dari tadi ya. Semua kawan-kawan yang mendapat rema memang saya tuh sangat gimana ya. Barusan aja saya berdoa dalam hati setelah Neti yang sudah men-sharingkan dengan remanya. Selalu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan jadikan aku seperti Daud. Yang seperti Ibu Juli bilang,
dengan kerendahan hati, ketaatan, kejujuran dia, kebaikannya ya, dengan tidak berpura-pura. Ini memang Daud luar biasa. Biarlah kita boleh sedari malam ini terus boleh mempunyai karakter, mempunyai hati dan pikiran seperti Daud. Hanya itu saja, Bu Joli. Ya, makasih Bu Makasih. Linda ya. Jadi kita semua ibu-ibu memang harus setiap hari itu belajar. Kita setiap hari memang belajar untuk merundukkan ego kita, gitu ya, merundukkan ego kita yang inginnya dipuji orang, gitu ya. Itu secara nggak sadar ada loh keinginan dipuji, seperti itu ada gitu loh. Jadi memang harus benar-benar kita taklukkan semua dulu diri kita itu, seperti itu tadi ya. Kerendahan hati, ya kadang-kadang tuh muncul kesombongan tanpa disadari, itu harus benar-benar cepat-cepat bertobat, gitu ya, karena ketika kita merasakan Tuhan di dalam hidup kita itu benar-benar luar biasa ya. Tuhan itu akan berkati. Itu tadi saya ingat lagi ke Bu Dede tadi itu. Saya tuh udah nggak mau egois dengan diri saya. Yang saya pikir itu pada akhirnya adalah anak-anak dan keturunan, gitu ya. Seperti itu kan. Aduh Tuhan, udahlah yang di atas itu sudah selesai. Jadi aku sekarang ini mulai dari aku sampai ke anak-anakku yang paling bawah. Nah itu yang paling penting. Makanya saya mau mengubah diri saya, harus berubah gitu kan. Suami juga melalui saya. Jadi saya nggak usah lagi cerewet, lu begini-begini gitu yang nyinyir amat. Tapi cukup melalui itu tadi teladan menghidupi firman, itu saja. Karena apa? Untuk mewarisi tadi kita ingin anak-anak kita kan juga mendapat berkat ya, berkat rohani terutama kan itu yang paling penting ya. Apalagi generasi Amin. sekarang ya ibu-ibu ya, ini yang punya anak-anak cucu ini nih. Kerja keras nih di zaman-zaman sekarang ini nih. Oke deh kalau gitu silakan Bu Linda tutup doa deh sekalian. Doa tutup kita selesai membaca dan sharing firman. Tadi tutup. Oke. Yuk, kita satukan hati kita. Sikata karama, hurama kasih kata ramata tata hurama kasih. Huramata karama kasih kata titirama papa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang takjub, Allah yang heran. Bahkan mujizatmu masih ada sampai saat ini Tuhan, kami aminkan untuk itu. Bapak kami sangat bersyukur dan terima kasih kami boleh kembali lagi berkumpul Tuhan. Di dalam wanita pembacaan Alkitab ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk waktu yang manis ini. Teristimewa untuk hamba sendiri Tuhan. Aku sangat bersyukur Tuhan. Karena di malam hari ini boleh mendapatkan kemenangan daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami sangat juga bersyukur dan berterima kasih Bapak. Karena kami tadi telah boleh mendengarkan Tuhan setiap anak-anakmu yang membawakan rema. Dari pembacaan firman kami ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Karena kami boleh Tuhan bukakan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberkati kami terus anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Ibu-ibu di sini Tuhan yang sudah boleh meluangkan waktunya Tuhan. Untuk boleh mencari wajah-Mu. Di dalam doa kami, di dalam pembacaan firman kami, di dalam sharing kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ya Bapak, kami juga memohon bagimu Bapak, biarlah perkenanan-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan dengan sepakat, kami semua Tuhan yang pada saat malam hari ini, yang sudah boleh Bapak untuk membaca firman-Mu di dalam kebenaran-Mu Bapak, Engkau terus tambahkan kami lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi, dan lebih lebar lagi Tuhan, akan pengetahuan kami akan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berikan kami terus kemampuan Bapa di dalam tubuh kami, di hati kami, di pikiran kami. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan karena kami boleh diajarkan pada malam hari ini untuk Bapak sebagai Raja Daud
Tuhan, biarlah Bapa kami juga boleh mempunyai Tuhan seperti sifat karakter Tuhan, seperti Raja Daud Tuhan, yang boleh menyenangkan dan menyukakan hatimu, sehingga dia boleh tetap selalu menjadi biji matamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan sekali lagi, kami boleh menang dan lebih lagi dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus yang memimpin kami pada hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan perkatakan Tuhan Yesus. Kami akan lebih lagi Tuhan, hati kami melekat, mendekat, dan setia taat kepadamu. Bahkan yang tak kalah penting dengan kedisiplinan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Tuhan, junjungan kami, karena Engkaulah kekuatan kami, karena Engkaulah bahkan segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.